Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Bus dan kita akan cermati terlebih dahulu beberapa agenda ekonomi dari Indonesia. Ada data mengenai cadangan devisa Indonesia dalam satuan US dollar tentu saja di bulan Oktober dan penjualan retail Singapura di bulan September secara year on year. Kemudian ada neraca dagang ataupun neraca perdagangan Filipina di bulan September dan ada data mengenai IHK Thailand secara year on year di bulan Oktober dan tingkat pengangguran di Amerika Serikat juga akan dirilis hari ini. Kemudian pemirsa dari emiten ada RONI atau RONY, agen RUPS, berikut juga SMGR, SOHO pembayaran dividen tunai, DVLA, DPS dividen tunai, dan NELI atau NELY ex dividen tunai. Demikian agenda emiten dan juga ekonomi yang patut Anda cermati untuk hari ini. Ya, dan kini pemirsa kita sudah terhubung melalui video conference dengan Pak Hans Kue, beliau adalah Direktur Ekuator Swarna Investama. Selamat pagi Pak Hans. Ya, selamat pagi. Ya, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di Market Bus. Pak Hans, kalau kita bicara mengenai data dari IHSG kemarin ditutup di zona hijau begitu, apakah ini akan menjadi sebuah pola yang akan berlanjut hingga dengan akhir tahun, kemudian mengindikasikan beberapa hal yang nampaknya ini cukup ditunggu oleh investor terkait dengan window dressing. Sejauh mana kemungkinan tersebut akan memberikan cuan khususnya untuk beberapa saham yang mungkin Anda cermati hingga akhir tahun setidaknya Pak Hans? Ya, kalau kita lihat biasanya kalau di akhir tahun ini September biasanya marketnya lebih terkoreksi, kemudian Oktober itu market biasanya mencapai bottom gitu ya. Kemudian sesudah itu barulah market itu bergerak naik di Oktober, kemudian November ini biasanya ditandakan dengan agak tertekan ya, rata-rata bulan November itu market relatif tertekan, baru di Desember market cukup positif. Jadi sebenarnya bulan November ini secara umum lebih cocok untuk melakukan pembelian ya ketika market terkoreksi turun gitu pada bulan November. Nah, kalau kita lihat pasar memang sedikit bergejolak gitu ya. Di global itu rata-rata mayoritas melemah ya dalam perdagangan kemarin dan hari ini. Sesudah Federal Reserve keluar dengan pernyataan masih terlalu dini untuk membicarakan jeda kenaikan suku bunga gitu. Jadi memang kita semua udah tahu bahwa Fed pasti menaikkan 75 basis poin di November gitu ya, dan itu udah terjadi gitu. Tetapi pasar berharap bahwa kenaikan suku bunga Fed itu akan melambat pada Desember. Diperkirakan harapannya itu 50 basis poin. Tapi dengan statement yang keluar dari Gubernur Federal Reserve, khawatirnya dia melanjutkan kenaikan yang ada. Nah, terdapat indikasi bahwa inflasi Amerika masih cukup kuat ya, tidak turun terlalu banyak gitu ya, sehingga dikhawatirkan Fed melanjutkan kenaikan. Kalau ada kenaikan 50 basis poin, berarti bunga mereka ada di 4,25 sampai dengan 4,5. Nah, kalau tadinya pasar berpikir cuman puncaknya itu di tahun depan, yaitu kenaikan 25 basis poin lagi. Tapi melihat kondisi yang ada, kemungkinan Fed melanjutkan kenaikan tadi gitu ya, beberapa kali lagi kenaikan. Nah, ini yang menyebabkan pasar itu kemungkinan cukup berfluktuasi ya di bulan November ini ya, sesudah statement seperti yang keluar dari Federal Reserve seperti itu gitu. Belum lagi ada kemungkinan bursa Indonesia juga akan bergejolak, artinya ada penurunan dulu untuk IHSG sehingga peluangnya menarik untuk dilakukan pembelian. Nah, pembelian di sektor-sektor seperti apa yang prospektif, Pak Hans? Ya, secara umum sebenarnya kalau kita lihat tahun ini bursa kita cukup bagus kinerjanya ya. Artinya dibandingkan bursa-bursa global kita masih mencatatkan year to date yang positif. Yang kedua, aliran dana asing yang masuk ke kita relatively tahun ini sangat besar ya masuk ke pasar kita. Nah, mereka melihat bahwa sebenarnya Indonesia lebih diuntungkan dengan komoditas yang relatif tinggi gitu ya. Dan nampaknya selama musim dingin yang ada di Eropa, kemungkinan demand komoditas masih cukup tinggi. Selama perang Ukraina-Rusia belum menemukan titik selesainya gitu ya, komoditas relatif lebih tinggi. Jadi salah satu yang bisa kita pandang cukup bagus untuk untuk trading ya sampai akhir tahun itu sektor komoditas masih jadi pilihan. Kemudian sektor lain adalah
blue chip ya, saham-saham blue chip ya di perbankan besar dan sektor blue chip ini masih jadi pilihan. Di tengah memang risiko bunga yang meningkat sebenarnya menaikkan risiko di equity, pasar ekuitas gitu. Tetapi kalau kita lihat kalau dana asing masuk, mereka banyakkan ada di saham-saham blue chip yang kapitalisasi besar. Dan saham perbankan dianggap relatif netral ketika terjadi kenaikan suku bunga karena mereka diasumsikan bisa terupas ya kenaikan bunga tadi kepada konsumen. Dan biasanya bank-bank besar itu relatif nasabahnya lebih kuat gitu ya ketika menghadapi kenaikan. Jadi saham tambang kemudian juga yang blue chips khususnya untuk banking gitu ya.